Yo nomor satu seran, welcome to Meru TD. Hari ini kita akan bahas TD lagi. Oke, hari ini TD apa yang akan dibahas? Back, ini adalah TD favoritku pada zaman sebelum Necrozma rilis, sebelum Universe Man rilis, sebelum Focus Laser rilis. Ini deck favoritku yang sering banget kupakai. Deck apa itu? Decknya Blastoise. Ini dia. Hello old friend, dalam aku nggak pakai deck ini. Oke, jadi secara singkat aku ngejelasin deck ini adalah deck yang rilis di team up berbarengan dengan Charizard. Kalau misalnya Charizard itu gameplaynya lebih ke arah yang dur gitu kan, mainnya lebih agresif, main lebih ke aggro gitu. Decknya Charizard, decknya Blastoise ini lebih ke arah yang kontrol, santai, tenang mainnya, lebih nyantai lah ya mainnya, lebih ke kontrol gitu. Jadi di sini sesuai dengan namanya, sesuai dengan cover boy-nya, kita punya Blastoise dan dia adalah core dari deck ini. Well, deck ini sebenarnya berjalan cuma kalau ada si Blastoise saja. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ability-nya ini benar-benar jago banget untuk kontrol, untuk colok energi ini benar-benar bagus banget ya. Powerful Squall, semburan kuat, pancuran bodo amat. Pokok itulah ya ability-nya. Dia punya ability itu bisa cek top 6 top deck kita, terus setiap energi air yang ketemu di situ dicolokin ke Pokemon kita secara bebas. Itu bisa aktif, bisa juga bench, dan juga ability ini bisa diaktifkan di bench-nya kita, bukan cuma diaktif. Oke. Dan dia juga punya serangan Hydro Tackle 150 cukup gede, tapi punya back size yaitu kena damage 30. Well, 150 nggak bisa nge-one shot core-nya lawan yang biasanya 160. Nah, jadi catatan. Terus kita untuk Kickstarter kita punya si Golduck. Golduck punya serangannya keren ya. Dia punya serangan super keren nama Amesia. Amesia itu bisa ngelock satu serangannya lawan. Maksudnya ngelock gimana? Kalau seandainya digebuk ke Amesia, kita bisa menghilangkan satu serangan lawan. Bukan menghilangkan sih, lebih ke arah ngelock serangan itu satu giliran. Jadi misalnya kita pukul pakai Amesia, yang kena adalah Blastoise, kita bisa hilangkan serangan ini. Jadi lawan nggak bisa nyerang pada next turn kalau dia nggak punya pilihan move kedua. Gitu. Amesia ini bagus untuk stalling. Cara makanya itu kalian nunggu gilir. Untuk kalian misalnya kalian perlu draw hand kalian jelek gitu kan. Kalian Amesia, lawan nggak mukul karena dia nggak bisa mukul, kita bisa dapat draw lagi. Amesia mukul lagi gitu. Jadi gunanya cuma untuk stalling begitu. Nah, terus dia punya serangan utama namanya Swim ya 90, dan kalau misalnya lawan punya energi air terletak di arenanya, entah itu di aktif atau di bench, kita bisa ngedeal 90 ke mana aja. Baik itu aktif maupun bench. Jadi bisa nge-snipe 90. Well, 90 snipe ini jarang banget kita pakai. Kenapa? Karena deck air yang benar-benar jago sekarang cuma ada Blastoise. Terus ada Unsindead, dan deck favorit semua orang yang nggak tahu kenapa nggak bisa aku pakai, ada Soaring Storm ya, Dragonite. Itu pakai energi air, sisanya kayaknya nggak ada energi air, jadi kita nggak bisa pakai Swim dengan optimal. Itu. Next kita punya burung wibu untuk drawer, udah that's it. Terus kita Pidgeot dan Pidgeotto. Pidgeotto-nya bisa untuk engine draw juga, engine draw dan engine control, dan Pidgeot-nya bisa dipakai untuk field control ketika lawan punya stage 2 dan kayaknya kita udah nggak bisa menang lawan stage 2-nya, kita bisa terbangkan aja lagi ke tangan gitu loh. Oke, untuk list trainernya nggak ada yang menarik. Nggak ada yang menarik, paling yang bisa ku ambil tech note gitu cuma Kukui. Kukui bisa draw 2 dan tambah 20 damage. Well, ini adalah jalan keluar kalau kalian pakai si Blastoise dan kalian perlu membunuh satu core-nya lawan. Satu core itu biasa 160-170, dan dengan Kukui kita bisa one shot dia pakai Blastoise. Itu, sama ini shootnya 2. Oke. Itu aja untuk bahas dari deck ini. Kalau misalnya tanya kombonya gimana atau cara mainnya gimana, well, cara mainnya sebenarnya mudah. Kalian tinggal panggil Blastoise di bench, terus kalian siapkan aja nih, ada Blastoise satu lagi, misal kalau ada 2 Blastoise bagus banget, atau kalian siapin satu Pidgeot atau satu Golduck gitu. Kalian harus siapkan Pidgeot, Golduck, dan Blastoise di bench, terus kalian colok 3 energi pakai ability-nya Blastoise. Udah, that's it. Habis itu kalian tinggal mikir aja. Maksudnya tinggal mikir apa ya? Deck ini tuh harus jago di mana lawan lakukan apa, kita akan ngapain gitu loh.
Jadi kita harus pandai-pandai nebak lawan melakukan apa, dan kita harus ada rencana, kita harus melakukan apa kalau lawan melakukan apa. Nah, itu yang rada ribet dari deck ini. Cuman, kalau kalian udah biasa main pakai deck ini, kalian bakal tahu kok apa yang harus kalian lakukan kalau kondisinya begini begitu. Gitu. Jadi pokok intinya kalian bisa colok 3 energi ke semuanya. Habis itu ya udah, kita tinggal milih kita mau serang pakai apa. Begitu aja untuk bahas TD-nya. Kalau kalian masih bingung gimana cara mainnya, aku akan kasih kalian satu klip video untuk battle-nya, yaitu yang ini. Oh, Charizard, Zekan GG, pedang suci ya. Charizard Vivid Voltage. Well, sebenarnya deck Charizard ini bakal jadi match yang cukup mudah ya, tapi perlu di note juga dia punya yang Mega. Yang Mega itu weakness-nya kita. Kita going first, which is not good. Kita nggak bisa pakai di time deck itu. Going first nggak pernah bagus di mataku. Kita nggak bisa pakai supporter, kita nggak bisa nyerang, nggak ada bagus-bagusnya. Kalau mau dibilang tuh bisa evolusi lebih cepat juga, well enggak sebenarnya, karena time deck itu nggak bisa terlalu gimana mainnya ya, nggak bisa terlalu cepat gitu loh, nggak bisa kayak di standar atau nggak bisa kayak di expand. Jadi going first tuh nggak ada bagus-bagusnya kalau aku lihat, kecuali dulu di era-era Sun and Moon sebelum ada aturan lah yang tidak bisakan kita pakai supporter di turn pertama. Itu masih bagus jalan first gitu. Oke, startingnya bagus banget ya dia. Ya udahlah, end. Gitu aja, nggak bisa jauh-jauh, Pak, mainnya begitu doang ya. Tuh. Oke, dia bakal ngapain? Kalau aku jadi dia sih, kalau aku jadi dia Sudowoodo-nya di depan. Sudowoodo depan kasih 1 energi bisa draw 2 gitu loh. Sekarang kan dia harus mikir cara mundurkan cara main gimana. Tapi aku juga nggak bisa ngapa-ngapain sih, hanya begini, Pak. Kasih rare candy lah. Rare candy, Blastoise, jar, keren. Wah, dia pakai switch. Sonya. Daripada buang-buang switch ya mending Sudowoodo-nya di awal sih kalau kata aku. Tapi ya dia punya caranya sendiri. Double draw 2. Ini ya Yanma yang nanti jadi Yan Mega. Ini akan jadi cukup trouble ke kita karena kita weakness-nya down, Pak, belum jadi ya, masih deck tua ya. Weakness-nya belum diganti jadi Thunder. Jadi sudah ini kita perlu Golduck, kita punya Pidgeot ya. Shida Piggy, draw 2, sip, and oke, dapat 1 line. Kalau kalian udah sukses mengeluarkan Blastoise, sebenarnya permainan ini akan jadi lebih mudah ya. Kalau kalian udah bisa mengeluarkan Blastoise-nya, deck ini bakal jadi lebih gampang mainnya, terutama ya karena itu core-nya. Kita perlu banget Blastoise ada di arena. Perlu banget. Ya kita mau menggunakan ability-nya, karena ability-nya Blastoise adalah jiwa, jiwa dari time deck ini, gitu. Jiwa nggak tuh, keren, Pak, keren, nah bahasanya keren. Ini lawan mau ngapain ya? Ini lawan mau ngapain aja sebenarnya kita udah menang. Winning condition kita kali ini adalah kita menggagalkan Charizard-nya jadi. Tapi kalau jadi 1 juga nggak masalah, kita weakness-nya dia. Kita dapat type advantage, jadi kita bisa-bisa aja, kita nggak terlalu masalah. Tapi yang jadi masalah berat di sini Yan Mega. Aku ngerinya dengan Yan Meganya doang sih kalau deck ini. Karena Yan Meganya down dan weakness ke kita. Kita weakness-nya down, Bapak. Dia ngedraw. Kita turunkan Squirtle, oh bagus banget, kita evolusikan juga ini jadi Pidgeotto, kita evolusikan juga ini jadi Golduck ya. Golducknya kita kasih 1 energi, terus kita Pidgey-nya kita Airmail, dapat 2 energi ya, makasih lah. I will take it here. Oh, nggak apa-apa, kita collect draw 2, sip dah. Next-nya kita bakal mulai nyerang kayaknya. Aku bakal mulai nyerang kayaknya dari next turn. Tapi kita belum punya serangan yang cukup kuat ya. Karena aku berharapnya itu kita bisa one shot Sudowoodo biar nanti, dan dia harus bisa taking damage ke berikutnya. Pidgeotto mungkin ya, Pidgeotto sebentar. Yan Mega, Pidgeotto, Yan Meganya keluar. Yan Mega 130 dan 50-nya aja udah trouble sebenarnya.
Well, aku bakal tunggu dia bakal ngapain ya. Mungkin kemungkinan besar dia bakal setup energi ini dan itu. Ya aku tunggu aja lah dia mau ngapain. Karena ini decknya kontrol, jadi tujuan sebenarnya deck ini adalah mengurangkan deck kita setipis-tipisnya. Sehingga kita bisa memprediksi draw kita selanjutnya apa, gitu loh. Jadi sebenarnya gitu cara main deck ini. Energi ke sana, airmail kita nyalakan, airmail kita ambil Goldak atau fan club. Kita tinning deck dulu. Fan club atau how? Well, kita fan club saja. 1 kita perlu, 2 kita perlu, sebentar, kita perlu nggak? Sebentar. Enggak, kayaknya kita perlu apa ya? 1 bench ini bakal ku ganti pakai burung wibu, udah cukup sih kerjanya. Ini wortel juga udah ada, Blastoise kita nyangkut 1 di price. Psyduck dengan Pidgey lah ya, Pidgey. Sebentar, ini Golduck ada, Pidgeot ada, Pidgey kita nyangkut 1 di price. Sip. Psyduck turun kan, terus kita collect lagi. Yo, mengumpulkan timer bowl. Bagus nggak bagus? Kita nggak bisa berharap dengan Blastoise kedua soalnya di price. Deck ini kalau ada welder aja di decknya apa, siapa nih, Charizard yang baru itu bakal ngeri banget sih. Cuy. Tapi karena tidak ada ya, jadi ya sudahlah. Tetap ngeri, cuma ngerinya masih bisa tolerable gitu loh. Dia bahkan tidak melakukan drawing. Ada apa? Aduh, ampas. Kita how? Bagaimana how? Oke, how? Airmail, energi taruh aja. Kita energi bisa ambil pakai blue. Terus kita ngapain ya? Aku bakal coba begini, terus begitu, hup, apa? Puja kerang ajaib, anjir. Kita amnesia, kita suruh dia lupa bagaimana cara mendraw. Kita lock dulu drawing skillnya. Aku berharap dia ngerasa terancam dan dia mengganti salah satu benchnya. Biar dia maju, dan aku bisa lock lagi. Yan Meganya disiapkan. Dia maju ke Yan Mega 100 ya, 50 kali 2 100. Oh enggak. 50 kali 2 100, 1 2 3 4. Oh belum. 100 masih bisa ditolerir kalau cuma 100. Ya 110 soalnya. Dia mundur. Yes. Aduh, tapi dia bisa mundur lagi. Tidak, dia mundur lagi. Yan Mega nih trouble anjir deck ini. Decknya dia ini, deck Vivid Voltage kali ini ya, di Charizard itu nyebelinnya ini ya sih. Nyebelnya itu cuy, si Yan Mega sih serangka bajingan itu loh. Keselnya aku dengan deck itu ya itu doang. Charizardnya sendiri nggak terlalu gimana powerful juga sebenarnya. Stat 2 sih ya. Rada susah keluar, tapi kalau udah keluar imba juga sih. Cuman yang early price-nya sakit ya itu si benda ini. Kita ngapain? Kita akan swim, kita berenang. 1 price. Oke, dapet. Mana wortel kedua? Tolong. Kalau dia U-turn kita nggak bakal selamat, tapi kalau dia pakai wing cutter aku bakal bahagia. Dia wing cutter aku bahagia. Wing cutter. Nggak sih, kalau dia pintar dia U-turn sih. Kalau lawanku pintar dia U-turn. Kalau misalnya dia kurang ya maaf ngomong. Kalau saya kurang nih dia bakal pakai wing cutternya. Cutting wing. Apakah aku siap lawan Charizard? Sebentar. Charizardnya bisa di lock karena cuma Royal Blast, bisa di lock pakai Amnesia. Aku berharap dapat Wortel sih. Aku harus dapat Wortel next turn supaya bisa jadi Blastoise. U-turn dia pintar ternyata ya. Dunia tidak berjalan sesuai keinginanmu, nak. Biasakan dirimu ya.
Kalau, aduh, ini kalau aku maju kan mati juga nih Blastoise. Kalau aku maju ke Blastoise masih meninggal ya. Mikir. Oke, aku dapat ide. Sip, kita lakukan hal yang sama aja. Kita amnesia terus kita suruh dia ini, kita suruh dia balik. Turunkan, terus kita lihat dapat apa aja. Dapat 2 lumayan. Tapi mana ya wortelnya? Wortel mantel. Mana tol? Mana wortelnya? Wortel mana? Dapat please. Energi ya udahlah. I will take it. Ini susah sih. Energi 1 ke nggak ada yang bisa nyerang aja kalau udah mati nanti. Kalau Goldaknya meninggal nggak ada yang bisa. Oh ada sih, bisa. Amnesia swim. Dor. Di swim, disuruh berenang ya kan. Kalau dia majukan Yan Mega, artinya ini kan bakal meninggal di Goldak. Aku bisa majukan Blastoise. Kalau dia majukan Charizard, aku tetap bakal majukan Blastoise. Kalau dia majukan Charizard, aku bakal majukan biji Johto. Kenapa? Aku akan balikan Charizardnya ke hand, tapi nggak terlalu berguna juga sih. Charmelonnya di situ. Kita berpikir. Well, ini bakal aku matikan pakai Blastoise. Kita bakal korbankan Blastoise di sini. Au! Sakrit. Wup. Diganti lagi loh. Wow. Kita majukan aja burung wibunya, kita suruh nyerang aja lah. Hup, kasih 1 energi, terus kita turunkan siapa ya? Evolusikan Goldak kita. Oh, Dodonya mati ya. Oke, saatnya kita aktifkan Brook. 1 2 3 4 5 6 7. Kita balikan 6 namanya. Kita balikan 2 line Goldak kita plus 2 energi. Power. Oh, sebentar. Nest Ball dulu kita ambil lagi. Shidaknya kita mau dia evolusi lagi ya. Powerful score 1 2 3. 1 2 3 ke sini. Kenapa kayak gini? Karena wortel nggak ada. Sidak ya, ambillah sidaknya. Karena ini deck kontrol, kita harus keep deck kita tuh sedikit biar kita enak gitu loh. Akhirnya. Oke, udah bagus banget nih setupnya. Sudah tidak diperlukan lagi airmailnya, jadi kita bisa fokus untuk nyerang. Toolbuster 20. Kita memang ketinggalan price, tapi ini nggak masalah banget karena nggak ada yang perlu ditakutkan. Kalau misalnya kita bisa bunuh Charizardnya, kita bisa bunuh Yan Meganya, udah aman banget nih. Yang Charizard juga udah 200 ya damage-nya, jadi kita nggak bisa taking damage dari Charizard. Kalau kamu tetap di depan, kalau Yan Meganya tetap di depan, kita bakal bunuh pakai Blastoise. Kalau seandainya dia mundur, ganti Charizard tetap bakal mati. Dan kita punya 2 Pidgeot yang mana bisa ya Psycho Wagu, Janken, Gunting, Pepper. Kalah. Lanjut. Kalau seandainya kita bisa ngurusin Charizardnya 2 plus Yan Meganya, kita udah pasti menang sih deck ini. Dan kayaknya bisa. Kalau komennya nggak blunder kali ini bisa menang. Charizardnya bisa kita terbangkan pakai Pidgeot. Kita bisa terbangkan ke hand sih. Dan dia udah nggak punya Charmeleon untuk bisa ngapa-ngapain. Cuma pertanyaannya, price-nya cukup nggak ya? 3. Cukup nggak ya price-nya? Ntar lah. Ini begitu. Sip, udah begitu. Timer Ball kita ngambil Guldak. Oke, dapat 2. Oke, dapat 2 ya Guldak. Turun. Sip, udah. Nge-lag. Ini home. Oke, enggak. Oke, terus kita tarik energi. Tarik 1.
Aku nggak tahu aku nggak tahu decknya tinggal berapa. Sebentar, energi ada 1 2 3 4 5 10 10 6 10 tambah 6 16, berarti masih ada 4 energi, entah itu di price atau di deck. Masih bisa. Yo, tarik lagi, tarik. Ada nggak? Sweet, Cynthia nggak ada. Sudah, oke, pukul. Dor. 150. Well, kita nggak bisa nerima damage dari Charizard, of course. Charizard 200, bakal langsung meninggal. 100, sebentar, bisa nggak? Aduh, Yan Meganya ini troublemaker banget deh. Sebentar, ini aku bisa one shot pakai apa nih? Kalau aku amnesiakan, oh enggak sih, jangan diamnesiakan, jangan. 1 2 3 yang bisa mati. Masih 3 Pokemon yang bisa mati. 2 Pokemon. Apa ya? Di switch, oke, menarik. Slugma, why? Kenapa? Ada why, kenapa ganti Slugma? Why, kenapa? Apa Anda dia tahu saya mau ngapain. Ya sudahlah. Nggak apa-apa juga sih, aku bisa dapat price tambahan sih kalau kayak gini. Bolong. Udah bolong kayaknya decknya, kayaknya energi di sini semua deh, di price semua deh. Coba lagi. Oh, ada 1. Sip. Yang berikutnya kasih energi ya, well, siapa lagi kalau bukan dia. Next. Dor. Bah. Dia punya rencana, aku juga punya rencana. Ya. Something good. Copycat. Udah sih. Board kayak gini udah sangat menyenangkan sih kalau dilihat. Udah nikmat banget lah. Yap, dia bakal Yan Mega, terus dia bakal ganti salah satunya. U-turn meninggal, dia bakal ganti ke Sudowoodo pada saat ini ya, Sudowoodo ya, Sudowoodo. Majukan. Oh, dia nggak mundur. Menarik banget, dia nggak mundur. Oke, sebentar. Karena kita mau siap-siap. Blastoise kita habis. Blastoise sudah habis di deck. Terus ini kita dapat 1 prize kita tinggal 1. Next turn kita harus bisa make sure kita bisa bunuh siapapun yang akan jadi lawan kita. Kalau dia majukan Sudowoodo, trouble. Kalau dia majukan Charizard, well win, kita langsung menang. Kita nggak bisa one shot Sudowoodo. Ini masih jadi trouble. Kita nggak bisa one shot Sudowoodo yang bisa. Kita bisa bunuh. Gini caranya. Kita perlu kukui di tangan. At any cost kita perlu kukui di tangan saat ini. Kita turunkan burung wibu, terus kita copycat. Pasti dapat si kukui. Where's my kukui? Kita perlu kukui soalnya. Next time kita wajib aktifkan kukui untuk nambah 20 damage dan bisa bunuh Sudowoodo. Kukui mana kukui? Aduh, tinggal 4 deck ya. Decknya tinggal 4 dan kukuinya masih nggak tahu di mana. Aduh, gawat. Bakal mati. Oh enggak, dia majukan Charizard. Well, kalau dia majukan Charizard dan mukul ya tinggal Golduck anjir. Tinggal pakai Golduck. Bam. Ya udah, Golduck maju. 90 kali 2 180. Yang trouble kalau kamu majukan Sudowoodo. Udahlah, bodo amat lah. Kukui. Nah, dengan kukui ini kan kita mukul jadi 110 ya. 110 bisa one shot Sudowoodo pasti menang. Yes, kelar. Oke, itu match yang berat banget. Tapi kalian bisa dapat idenya lah ya, deck ini gimana mainnya. Deck ini mainnya kontrol, jadi
Kalau kita mau damage tambahan, kita perlu banget Kukui. Profesor Kukui itu tambah 20 damage. Dengan tambahan 20 damage, Blastoise bisa one shot core. Atau kayak tadi itu, kita bisa garantir kemenangan pakai Golduck gitu, jadi 110. Ya walaupun nggak gede-gede amat, tapi bisa lah. Kalau nggak pun tadi sebenarnya di match tadi aku bisa terbangkan Charizard-nya ke tangan. Kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan gitu loh. Kalau tidak menguntungkan, aku bisa terbangkan aja ke tangan. Kalau cuma satu, tapi kan tadi dua, jadi nggak bisa. Gitu. Jadi secara keseluruhan kalian udah bisa ngeliat decknya gimana. Well, decknya mainnya kontrol, seperti sekali lagi nih mainnya kontrol. Dan mainnya itu akan main di deck tipis itu makin bagus. Karena kita bisa mengendalikan draw apa yang kita mau. Gitu. Untuk main deck ini kalian harus pintar-pintar. Oke, nextnya aku mau ngapain. Terus kalau lawan ngapain, kita harus ngapain. Itu harus pintar banget nyusunnya kayak gitu. Iya, nyusun rencana itu harus pintar banget kalau mau main deck ini. Kenapa? Karena ini decknya kontrol, sekali lagi ya. Gue tekankan deck kontrol, kita harus mikir mainnya. Deck ini adalah deck favoritku sebelum deck Necrozma rilis. Oke, kita langsung aja ke bahas tentang kekurangan dan kelebihan deck ini. Kelebihan deck ini. Satu, deck ini control engine-nya bagus banget. Yes, deck itu bisa melakukan thinning deck dengan sangat cepat, jadi kita bisa apa istilahnya kontrol apa yang kita mau. Kita bisa perkirakan deck kita tinggal apa dan nanti kita perlu apa, gitu loh. Jadi itu bagusnya, deck ini mudah banget dikontrol. Untuk kita tahu decknya apa, selanjutnya kita bakal ngedraw apa, dan kira-kira dalam kondisi ini kita perlu apa. Nah, itu deck ini bagus di saat-saat begitu. Kedua, ini deck tipe air. Kenapa bagus deck tipe air? Karena deck tipe air bisa ngalahkan deck tipe api. Of course, bisa ngalahkan deck tipe api. Dan deck tipe api yang lagi nyemak banget, ada dua kebetulan nih. Ada Charizard bersaudara ada Vivid Voltage dengan di time up. Dua deck itu weakness-nya air dan akan jadi pertarungannya sangat menarik. Dan ketika kita dapat advantage, kita bisa nge-one shot core lawan dengan cuma Golduck, not gitu loh. Iya, jadi itu ya bagusnya. Itu kelebihan deck ini. Untuk kekurangan, sebenarnya kekurangan deck ini cukup simple, ada dua. Pertama, stats 2. Kalau aku mau bilang terlalu banyak line evolusi, nggak juga, cuma 3 soalnya. Ini stage 2. Kenapa stage 2? Deck ini benar-benar bergantung ke Blastoise. Core-nya sendiri si Blastoise ini adalah stage 2 yang mana sangat berguna ability-nya untuk jadi kayak apa ya, main engine di deck ini. Jadi kalau Blastoise-nya nggak muncul, kalian bakal kesulitan banget main deck ini. Gitu, benar-benar bergantung ke Blastoise-nya, itu satu. Terus kelemahan kedua deck ini, Blastoise-nya lagi-lagi cuma 150. Nggak bisa nge-one shot core-nya lawan yang 160, kurang 10 gitu loh. Ya sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan dengan Kukui, tapi Kukui kok ada 20. Tapi ya kita nggak bisa ngarapin Kukui selalu ada tangan gitu loh. Kita nggak bisa, ini cuma 2 dan kita nggak punya supporter searcher di sini. Jadi kalau seandainya terdesak, kita nggak bisa ngarapin Kukui langsung dapat di tangan. Gitu. Oke, segitu aja untuk decknya. Kalau misalnya ditanya apakah deck ini bagus, ya deck ini bagus banget. Ini deck favoritku sebelum main Necrozma. Jadi ya, kalau saya dipertanyakan lagi lah ya, tergantung kalian mainnya gimana gitu loh. Ya, itu aja. And yeah, like always, until next time, farewell, dadah!